Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Nusantara, kami dari kelompok 1 Angkatan 6, Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah Agung RI, bersama saya ada 4 rekan saya, yaitu Mas Ilham, Mbak Dila, Mas Sabam, dan Mas Yolan. Selamat datang di podcast Cerita Kebangsaan. Ruang inspirasi bagi kita yang ingin menumbuhkan semangat cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan memperkenalkan diri masing-masing karena ada pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Prawira Yuda, formasi analisis perkara peradilan dari Pengadilan Agama SOE. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yusnin dari Formasi Teknisi Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Oke, halo semuanya. Perkenalkan juga, nama saya Nurul Fadilah Hubulo, biasa dipanggil Dila, jabatan analis perkara peradilan di Pengadilan Negeri Watampone. Halo teman-teman, perkenalkan juga nama saya Sabam Saryaman. Saya biasa dipanggil Sabam, formasi teknisi sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Perkenalkan, nama saya Yolan, formasi analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Tarakan. Oke, pertama-tama, kenapa sih menurut kalian kita sebagai ASN dan generasi muda ini harus punya wawasan kebangsaan yang kuat? Kita mulai dari Mas Ilham, gimana Mas menurut Anda? Oke, terima kasih Mas Rahmat. Jadi kalau menurutku ya, ASN itu kayak penggerak dan pengawal pelayanan publik. Kalau nggak punya wawasan kebangsaan, gimana mau ngejaga amanah bangsa gitu loh. Coba kita lihat dari tujuan nasional di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kan di situ ada yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau itu sih menurutku, kalau menurut Dila gimana? Bener banget, aku sepakat sama Bang Ilham. Jadi ASN itu nggak cuma sebagai pegawai, tetapi juga sebagai pelopor negara yang harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi politik. Nah, kalau ASN paham wawasan kebangsaan, keputusan kerjanya nanti pasti mengutamakan kepentingan rakyat luas, bukan cuma terbatas pada kelompoknya sendiri. Nah, kalau menurut Kasabam gimana? Ya, sesuai dengan motonya kini yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga jangan lupa, terlebih itu semua ada tantangan yang harus kita hadapi, seperti isu-isu ideologi, politik, ekonomi, bahkan perbedaan sosial budaya. Semua itu ada di depan kita. ASN harus bisa jadi penjaga persatuan di tengah keberagaman itu. Oh, jadi bisa kusimpulkan dari kalian, kalau wawasan kebangsaan itu semacam kompas moral juga buat kita, supaya nggak gampang terpecah hanya karena berita hoax, fitnah, ataupun provokasi dari media sosial. Kalau soal simbol kebangsaan, kita punya 4, bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Gimana maknanya buat kalian? Menurutku dulu ya, Bang Yolan. Kalau menurutku Oke, sih lanjut, lanjut. bendera itu bukan cuma dua kain yang berwarna berbeda. Lihat aja deh pas upacara atau momen-momen olahraga, semua orang itu berdiri, apapun sukunya dan agamanya, langsung merasa satu. Aku pengen nambahin juga dari yang tadi disampaikan sama Bang Ilham. Kalau yang bahasa Indonesia, menurut aku bahasa Indonesia tuh keren banget karena bahasa Indonesia tuh bukan cuma sebatas perhubungan untuk kita orang Indonesia aja, tetapi untuk sekarang ini bahasa Indonesia udah dipakai oleh negara-negara lain juga di Asia. Jadi bahasa Indonesia tuh keren banget menurut aku. Lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, melambangkan kekuatan. Kepalanya menoleh ke kanan, sayapnya punya 17 bulu, ekornya 8, pangkal ekor 19,
lehernya 45, itu semua adalah angka-angka kemerdekaan kita. Memang ya, simbol kebangsaan kita itu memang sangat-sangat luar biasa. Apalagi lagu kita itu, kebangsaan kita lagu Indonesia Raya. Siapa sih yang nggak merinding kalau itu dinyanyikan di acara resmi? Apalagi waktu lagi upacara. Pas banget bendera dikibarkan. Memang semua simbol negara kita itu luar biasa. Mulai dari bendera, logo negara, Garuda Pancasila, bahkan bahasa kita pun diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO. Oh ya, ngomong-ngomong soal simbol kebangsaan, jadi keinget nih, Indonesia kan juga punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bisa ceritakan sedikit nggak tentang budaya unik yang ada di daerah sekitar penempatan kalian? Misalkan kalau penempatanku ini di Soe, Nusa Tenggara Timur, ini masih kental dengan tradisi yang namanya makan sirih pinang. Ini biasanya dilakukan sebagai tanda kehormatan atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau kenalan yang baru dijumpai gitu. Jadi masyarakat sini itu welcome sekali dengan pendatang atau perantau sepertiku ini. Kalau yang lain gimana? Ada yang mau nambahin? Dari aku deh Bang. Kalau aku sendiri ya di Tanah Grogot ini nggak beda-beda jauh lah dari kampung halamanku di Balikpapan. Karena mungkin masih sama-sama di Kalimantan Timur juga ya. Mungkin yang kerasa di sini tuh untuk apa ya, adat istiadatnya lah yang masih kental banget. Di sini kan kebanyakan masyarakat suku Pasir kan. Eh, Biasanya tuh kalau misalnya ada upacara adat atau ada penyambutan tamu-tamu penting dari luar daerah, itu biasanya kita melakukan prosesi adat yang namanya itu upacara Belian Pasir, di mana di situ itu upacaranya itu dilakukan sebenarnya simbolik untuk penyembuhan atau perlindungan dari hal-hal gaib. Tapi biasa juga dipakai untuk menyambut tamu-tamu dari luar-luar seperti misalnya tamu mancanegara ataupun dari pusat gitu. Nah, yang bikin aku salut dan menurutku keren juga di sini itu karena masyarakatnya sih. Jadi masyarakatnya di sini itu masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Itu hal yang bikin aku betah sih untuk di sini gitu. Kalau menurut Kak Dila gimana? Ya, kalau aku kan sekarang lagi di Watampone ya, Kak, atau biasanya kita bilangnya di sini Kabupaten Bone. Nah, di sini sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari tempat aku berasal. Aku dari Kota Makassar, masih satu provinsi juga. Cuman yang kerasa kerasa cukup bikin aku agak amazed juga dengan Watampone, itu budaya sopan santunnya masih kental banget. Ya, salah satunya itu kita di sini punya tradisi namanya Mapatabe. Nah, Mapatabe itu adalah apa ya? Kegiatan, misalnya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis yang mendiami di Watampone ini yang menggambarkan adat sopan santun atau tingkah laku yang berupa kayak permisinya gitu loh. Kayak permisi. Nah, sebagai gambaran, tradisi ini tuh dilakukan untuk memberi rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada mungkin sesama kita juga masih kayak gitu juga. Nah, jadi kita kalau misal jalan ke depan orang, itu biasanya kita jalan sambil nunduk, tangan ke bawah, bahkan sampai bungkuk banget juga kalau untuk diperuntukkan kepada orang yang dituakan, misal yang dihormati, sambil mengucap kata tabe. Nah, tabe. Nah, masih berhubungan juga nih dengan apa ya, menuakan orang di sini tuh kalau kita manggil orang yang kita hormati, kita segani, yang dituakan, khususnya kalau di kantor-kantor di kantornya kita manggil ibu-ibu panmut, ibu-ibu kasubag yang lebih tua itu dengan kata puang. Ada imbuhan di depannya. Jadi misalnya aku mau panggil Bang Ilham nih, panggilnya Puang Ilham, atau misal aku mau jalan di depan Bang Yuda, aku bilangnya Tabe Puang Yuda. Jadi kayak gitu. Awal-awal aku belum kebiasa, masih sering lupa. Tapi karena udah lama, udah lumayan juga di sini, jadi sekarang udah kebawa. Jadi sekarang semua orang, bahkan tukang parkir pun, kadang aku panggil Puang juga. Jadi makasih Puang, kayak gitu. Oke, kalau menurut abang yang lain, mungkin Bang Sabang. Eh, Ngomong-ngomong tentang budaya unik nih di kota Samarinda, yang hampir semua isinya adalah orang-orang pendatang dari Sabang sampai Merauke. Walaupun yang orang tahu ya,
Eh, saya mau terlebih saya mewakili nih dari kota-kota yang ada di Kalimantan. Mungkin sama seperti di tempat Mas Ilham ya, di Tanah Grogot, Balikpapan. Yang orang tahu itu Kalimantan itu erat kaitannya dengan hutan yang menciptakan pola pikir mereka, ngapain sih tinggal di hutan? Padahal sebenarnya kalau kita datang ke sini, kita itu hidup berdampingan tanpa adanya isu-isu perbedaan sosial budaya, serta dengan meningkatnya modernisasi kota Samarinda membuat kota ini dijuluki kota pusat peradaban. Jadi selama aku tinggal di kota Samarinda ini ya, ya sebenarnya nggak tertinggal-tinggal amat sih daerah ini. Itu aja sih sedikit yang baru ku tahu nih dari tempat penempatanku di kota Samarinda. Kalau Mas Yolan bagaimana? Kalau aku di Tarakan, sebenarnya sama aja sih dengan Samarinda, sama-sama dalam lingkup Pulau Kalimantan. Tempat aku tinggal ini unik banget deh. Kota ini menjadi melting pot sebenarnya. Karena Tarakan ini dihuni berbagai suku, seperti Bugis, suku Dayak, dan Melayu. Uniknya, walaupun budaya dan bahasanya berbeda-beda, masyarakat di sini selalu kompak, nggak kalah sama daerah lain. Misalnya dalam acara gawai Dayak yang digelar bersama. Orang dari suku lain pada ikut serta dan saling menghormati tradisi satu sama lain. Selain itu, tradisi bahari di sini sangat kental. Warga selalu kompak menjaga laut dan sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Sebenarnya ini bikin aku yang yakin keberagaman di sini bukan jadi penghalang, tapi justru perekat. Itu yang bikin kita tetap solid sebagai bagian dari NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang benar-benar hidup. Oke, jadi bisa aku simpulkan kalau Indonesia itu benar-benar negara yang multikultur ya. Setiap daerah itu memiliki budaya unik yang bukan pemisah, tapi malah jadi pemersatu. Kita saling kenal bisa jadi lewat makanan, kebiasaan, adat, bahkan senda gurau dengan bahasa daerah itu, walaupun kita nggak ngerti, tapi bisa gitu kita ngerti sebenarnya. Jadi kita ngomong Indonesia itu semua perbedaan itu langsung lebur gitu. Selalu aja ada ruang buat kerjasama, gotong royong dan saling menghargai di antara perbedaan ini. Bener, bener banget sih itu, Mas Yuda. Makanya kadang aku mikir, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar moto sih untuk bangsa Indonesia. Itu DNA orang Indo banget gitu loh. Multikultur iya, tapi kita harus ada urusan yang bersama, terus solidaritasnya juga tetap jalan dan keren banget gitu kalau di Indonesia gitu. Nah, terus kalau aku lihat itu tuh jadi salah satu alasan kenapa NKRI masih tetap bisa berdiri kokoh tegak gitu loh sampai saat ini. Nah, jadi kayak identitas kita boleh banyak, tapi semangat kita untuk menjaga persatuan itu jauh lebih kuat. Ih, keren banget gak sih, Kak? Nah, berbicara tentang semangat kebangsaan, ada nggak sih tips praktis buat menumbuhkan semangat kebangsaan di generasi sekarang? Kalau aku masih sambungan dari yang tadi, aku tuh suka mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Jadi untuk sekarang yang paling terkecil yang bisa aku lihat itu dari gimana kita apa ya kedudukan kita di masyarakat sosial gitu. Kita aktif di kegiatan sosial, mulai dari hal terkecil sesimpel ikut upacara bendera, ngenalin apa ya, memperkenalkan budaya seperti yang tadi kita lakukan. Kita kan dari tadi sharing gitu loh kayak budaya kita satu sama lain apa perbedaannya apa-apa aja, saling sharing kayak gitu. Terus dengan apa ya menjaga ketikan gitu, menjaga ketikan kita di media sosial gimana untuk menjaga nama baik bangsa, nggak menjelek-jelekan negara kita gitu loh di mata internasional. Dari hal-hal sesimpel itu aja menurutku itu udah menunjukkan semangat kita lah, semangat kebangsaan kita sebagai generasi sekarang. Kayak gitu Bang. Ya, intinya sih untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air ini baca-baca sejarah bangsa sih ya. Karena kan Pak Karno, presiden pertama kita aja pernah pidato jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Jadi kan kalau kita ingat semua hasil yang dinikmati dari perjuangan pahlawan-pahlawan dulu itu yang mempertaruhkan nyawa, ya jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan mereka. Oke, kita aku simpulkan ya obrolan kita yang cukup lama ini. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah nyawa.
persatuan adalah tulang punggung dan bela negara itu adalah tugas semua negara. Jadi bukan hanya militer dan warga negara saja, kita sebagai ASN, calon ASN juga memiliki peran di dalamnya. Indonesia itu besar, jadi kita harus bersatu dalam perbedaan. Ya, betul banget, Bang. Jadi, aku harap semoga kita semua itu bisa makin semangat dalam membangun negeri, bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari diri kita sendiri dan lingkungan kita yang terdekat gitu. Betul. Jadilah agen pemersatu dan teladan untuk generasi selanjutnya. Jaga terus semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Merah Putih. Dan tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Merdeka. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!